Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila anqal. Isyaratun, ada salah satu isyarah. Nah ya, jadi kalau Imam Ghazali menjelaskan bahwa ini isyarah, maka ya ada sesuatu yang tidak disebutkan Imam Ghazali dengan jelas-jelasan ya. Agar apa? Agar tidak menjadi salah ya. Tuh. Kalau ada isyarah berarti ya sesuatu itu ya ada yang tersembunyi. Ya, kita baca apa itu? Al-arifuna, para arif billah. Ya, al-arif, para arif billah ya. Pernah kita jelaskan al-arif mukhtalif bil alim. Ya, orang arif itu beda dengan orang alim. Ya. Apa arif? Orang ya'rif bil alamah. Orang yang kenal sesuatu dengan tanda-tanda. Ammal alim ya ya'rif bil kulliyah. Dia mengenal sesuatu secara menyeluruh. Ya. Makanya Allah itu al-alim. Kenapa? Karena Allah itu mengenal sesuatu secara keseluruhan. Adapun wali al-arif, dia mengenal Allah dengan tanda-tandanya. Ya, tuh beda ya. Makanya al-arif billah, bukan al-alim billah. Enggak ada yang sanggup mengenal Allah dengan keseluruhan. La ya'rifullah illallah. Karena enggak ada yang kenal Allah secara hakikatnya kecuali siapa? Allah itu sendiri. Maka al-arifuna, orang yang sudah kenal dengan Allah, al-arif billah ba'dal uruj, setelah mereka naik ila sama'il haqiqah, ya, kepada langit hakikat. Udah sampai nih orang arif tadi melewati maqamus syariah. Dia belajar ilmu syariat, nahu, fikih, tafsir dan sebagainya. Kemudian ya'ruj ila at-tariqah, mendalami ilmu tariqah dan mengamalkan tariqah, maka dia masuk ke wilayah al-haqiqah. Ya. Dia masuk ke wilayah hakikat. Ya. Jadi bukan kayak kita nih, kalau kita kan ngomong gitu ya, Anda udah nyampe hakikat nih, belum. Ya. Secara ilmu iya mungkin. Anda udah tahu nih bahwasanya segala sesuatu terjadi karena Allah. Ya. Tapi secara zauq belum. Ya, gitu. Wattafaqu, mereka sepakat ala annahum atau fi annahum, bahwasanya mereka lam yarau fil wujudi, tidaklah melihat dalam wujud illa al-wahid al-haq. Ya. Kecuali siapa? Al-wahid al-haq. Ya. Mereka tidaklah melihat dalam semesta kecuali siapa? Allah saja, tuh ya. Jelas? Orang yang benar-benar sudah mencapai maqamul haqiqah. Lakin, akan tetapi, minhum, di antara mereka, man kana lahu hadhil hal irfanan wa ilmiyan, wa minhum man sara lahu dzalika halan dzauqiyan. Nah, orang yang sudah mencapai hakikat ini, ya, orang yang sudah mencapai al-haqiqah, ya, bismi, haqiqah, ini terbagi berapa? Terbagi dua lagi. Yang pertama, dia itu baru menjadi irfanan ilmiyan. Yang kedua apa? Halan zauqiyan. Coba lihat ya. Ini bedanya. Jadi kalau kita melihat sesuatu hakikat ya, terbagi dua ya. Apa yang terbagi dua tadi? Ada orang memandang sesuatu itu ya, kepada hakikat ya. Tapi secara apa tadi? Ilman ya, irfanan, ilmian ya. Nah, sini lagi, balik lagi. Nah, iya, nah, ya, dah bolak-balik aja ente, biar pusing tuh. Nah, ya. Jelas? Jadi ada orang yang memahami hakikat itu secara keilmuan saja. Nah ini, ya, ini kita nih, ya, kita dah belajar tentang hakikat begini, Allah begini, hakikat nur begini gitu. Ya, tapi kita belum benar-benar merasakan. Nah, yang kedua,
baru halan zauqiyan. Ini kelasnya wali. Ya. Kalau wali dia sudah merasakan yang namanya ya apa namanya hakikah, itu bukan hanya sekedar apa? Sekedar ilmu. Itu ya. Paham? Ya. Wantafat anhumul kathrah bil kulliyah, maka telah sirnalah bagi para aulia al kathrah, ya segala hal yang banyak, bil kulliyah secara menyeluruh. Ya. Hilang tuh semua. Ya, hilang. Wastaghraku bil fardaniyah al mahdah, mereka tenggelam dengan keesaan yang murni, yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Tadi barusan kita menjabarkan tuh. Ada tenggelam, ada penyelam. Apa bedanya tenggelam sama penyelam? Kalau tenggelam la bi iradatih, bukan keinginannya. Kalau penyelam itu keinginannya. Ada orang tenggelam, ada orang nggak yang mau tenggelam? Nggak ada orang mau tenggelam. Ya. Kalau nyelam keinginannya. Yang kedua, kalau orang tenggelam, ya ketika masuk ke dalam air tidak melihat keindahan. Tidak melihat keindahan. Kalau orang penyelam masuk ke dalam air melihat keindahan. Ya. Jadi ketika masuk ke dalam air yang tenggelam kagak lihat keindahan. Nggak lihat terumbu karang, nggak lihat ikan. Kenapa tuh? Tenggelam, sibuk apa tuh? Nyelamatin diri. Ya. Adapun penyelam ketika dia itu masuk ke dalam air yang dilihat apa? Keindahan. Maka ketika ya orang tenggelam ya, maka tidak ada yang terucap. Nggak ada yang terucap, artinya nggak bisa apa? Nggak bisa ngomong. Adapun orang yang menyelam melihat keindahan, ya minimal nih dia akan mengucapkan ya subhanallah. Walaupun ucapan subhanallah di dalam mana? Nggak bisa ya. Sekarang saya mau tanya, mau jadi orang yang tenggelam apa penyelam? Hah? Yang namanya penyelam butuh ilmu. Tuh saya warnain kuning karena ilmu nurun. Butuh ilmu. Ya. Yang namanya tenggelam nggak butuh ilmu, dijorokin aja tenggelam langsung. Paling kayak batu. Ya. Jelas? Nah, orang yang sudah tenggelam yang dirasakan apa? Sesek. Coba dah ente perhatiin, orang kalau nyelam, ya Asmi, orang kalau nyelam, ini nggak kelihatan di tangannya nih. Ya, pokoknya ente jangan nulis ente gini-gini bolak-balik aja kerjaan ente ya. Ntar aja nulisnya orang aja. Orang kalau tenggelam masuk ke dalam air ya, blak gitu. Orang yang penyelam akan lebih gampang ngatur oksigen, ngatur napas. Dan badannya lebih cenderung ringan. Tapi kalau tenggelam berat, udah susah ngatur napas. Itu ya. Jelas? Nah, jadi ya. Tadi apa tadi? Nomor 4, orang yang penyelam enteng badannya. Makanya orang yang menyelam ke dalam lautan samudra ilmunya Allah enteng. Ya, mau ini enteng, mau itu enteng gitu. Ya. Jelas? Ya, nah, cuman tadi bagaimana orang pengen bisa menjadi penyelam, dia butuh ilmu. Ya, belajar. Tuh ya. Mafhum? Baik. Tuh. Wastaghraku, tuh, maka mereka menyelami, bisa bilang begitu ya. Bisa terjemahannya begitu kalau kita menyesuaikan dengan dua kaidah tadi. Maka mereka menyelami
akan keesaan Allah. Ya. Wastufiyat fiha uquluhum. Ya. Dan hilanglah atau wantafat dan hilanglah padanya akal-akal mereka. Ya, jadi ketika mereka itu telah ya menyelam bersama Allah dalam lautan hakikat, ya, lautan hakikat, maka hilanglah akal mereka. Ini saya gambarin kayak laut, ya. Kenapa? Berdarah kenapa? Ada akhwat gak? Coba dilihatin Ino, tolong ke atas. Nih ya. Ini anggap aja pantai ini. Ini pantai, ini apa nih? Iya, laut. Laut, ini laut, anggap laut ya. Nah, apa yang kita butuhkan untuk nyebrang ke laut? Safina. Nah, ini apa nih? Bahri. Ini apa nih dalamnya? Yang kita dapat dari ini durrun. Nah, durrun. Kata ulama, asy-syari'atu kasafina wa tariqatu kal bahri summa haqiqatun durrun gola. Ya, syariat seperti perahu. Torekot seperti apa? Laut. Hakikat seperti mutiara. Ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan mutiara? Dia harus punya perahu dulu buat berenang ke tengah. Udah sampai ke tengah, ya, dia turun masuk ke dalam laut. Nih, sudah masuk ke laut, diambil Siapa yang bisa mengambil mutiara? Penyelam apa yang tenggelam? Penyelam. Nggak mungkin yang tenggelam. Orang tenggelam mana sempat ngambil mutiara? Afum? Maka jadilah penyelam gitu. Bagaimana bisa menjadi penyelam? Punya alat. Punya apa? Alat. Ya. Apa alatnya? Nahu, sorof, balaghah, ilmu usul fikih, ilmu mantik, dan sebagainya. Itu alatnya. Bisa menyelami lautan ilmunya Allah. Kenapa kau harus pakai nahu sorof? Karena lautan ilmu Allah, ya, Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Jadi yang pengen mengambil ilmunya Allah dari lautan, ya, harus punya apa tadi? Ilmu alat. Tuh. Ya, makanya nggak mungkin, mustahil orang nggak punya ilmu alat pengen berenang ke tengah laut. Tuh, ya, tuh. Paham? Ya. Nah, ketika hilang akal mereka karena tadi sudah menyelami keesaan Allah, fasaru kal mabhutina fihi, maka mereka seperti orang yang bengong. Orang yang bingung. Cuman mabhut. Kalimat mabhut itu beda sama hayrah, ya. Apa mabhut bedanya? Ya. Mabhut itu maknanya adalah bingung karena terkesima. Ya. Kalau hayrah bingung karena tidak ada ilmu gitu. Ya. Hayrah. Ya. Ha ya ra tuh. Hayrah bingung enggak ada ilmu. Kalau mabhut tadi orang bingung karena apa? Terkesima, saking terkesimanya dia sama keesaan Allah, keindahan Allah, dia bingung. Ya. Walam yabqa fihim muttasa'un la li dzikri ghairillah wala li dzikri anfusihim aidah. Maka ketika mereka terkesima terhadap keindahan Allah, keesaan Allah, ya, lam yabqa fihim, tidaklah tersisa pada mereka muttasa'un, satu keleluasaan. Nggak ada itu, ya, waktu kosong. Lidzikri ghairillah, untuk memikirkan selain Allah, begitupun untuk memikirkan diri mereka sendiri. Nggak sempat mikirin dirinya, apalagi mikirin orang lain. Dirinya aja nggak dipikirin tuh, ya. Saking udah sangat fokus kepada Allah tuh, ya. Makanya, ya, orang-orang yang sudah mencapai makomu ini, makom hakikat dalam artiannya, ya, kalau sudah mencapai halan zauqiyan, itu tuh yang akan dialami mereka itu, ya. Falam yakun indahum illallah, maka tidak ada yang ada buat mereka indahum,
illallah, kecuali Allah Jalla wa Azza. Tuh. Ya. Fasakiru, maka mereka mabuk, sukron, dengan rasa mabuk, rufi adunahu sultanu ukulihim, yang dengan sebab mabuk itu mengangkat kuasa akal mereka. Jadi mabuknya itu ngilangin akal, ya. Jadi yang namanya mabuk, ya, baik itu mabuk khamr ataupun mabuk Allah, sama-sama bikin akal hilang. Makanya orang kalau lagi mabuk lupa, ya, lagi sakran namanya, ya, sakran. Ya, makanya kalau orang bilang sukron itu ya mabok artinya. Sukron ya, mabok gitu. Yang benar syukran. Maka ketika dalam kondisi mabok akal mereka diangkat, artinya nggak bisa mengenali. Ini orang kalau nggak punya akal nggak bisa ngenalin orang. Maka faqala ahaduhum, salah seorang dari arif billah itu akan mengatakan anal haq, saya adalah Allah. Kenapa? Karena akalnya diangkat, nggak bisa membedakan mana dirinya, mana Allah. Pokoknya yang dilihatnya udah ya Allah gitu. Wa qala al-akhar, bahkan berkata lagi yang lainnya, subhani, maha suci aku katanya. Bukan subhanallah. Kenapa? Karena sudah fana, udah mabuk. Ya. Ma'a'dhama syani, alangkah agung kedudukanku. Wa qala akhar, bahkan ada yang berkata yang lainnya, ma fil jubbati illallah, tidak ada yang di dalam jubahku kecuali Allah. Kalamul usyak fi halis sukri yutwa wala yuhka. Tapi Imam Ghazali menegaskan, ingat ya, perkataan orang yang sedang rindu, sedang gila, sedang cinta berat, itu fi halis sukri, dalam keadaan maboknya, yutwa, harus dirahasiakan. Ya. Harus apa? Dirahasiakan. Wala yuhka, dan tidak boleh diceritakan. Itu ya. Kalau bahasa kata ada orang datang halnya. Datang hal itu jangan diceritain. Makanya ada orang bilang, Imam Syafi'i kalau masih hidup belajar sama nih. Masya Allah. Apa benar itu? Ya enggak lah. Ya. Yang namanya wali dari zaman dulu sama zaman sekarang beda. Terangan wali-wali zaman dulu. Kenapa? Karena lebih dekat sama sinar nurnya Rasulullah. Kalau sekarang udah beda gitu. Maka jangan samain wali dulu sama wali sekarang. Wali dulu beda sama zaman sekarang. Nah kalau sana ada orang berkata gitu, kalau Imam Syafi'i masih hidup belajar sama nih pasti. Itu perkataan dalam kondisi mabuk. Ya. Sehingga itulah yang dinamakan ya dengan namanya syatohat. Namanya apa? Syatohat nih. Namanya syatohat. Syatohat. Apaan? Apa syatuhat? Perkataan wali, ya, ketika dalam keadaan hal namanya. Ya. Jadi kalau ada wali bilang semua wali di bawah kaki saya semua, masya Allah, luar biasa itu. Itu muncul ketika dalam keadaan syatuhat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kalam Rasulullah, kisah tentang seorang yang ya kehilangan unta, ya mungkin sebagian pernah dengar dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Allah sangat girang dengan hambanya yang bertobat, lebih girang dari orang yang kehilangan ontanya. Di situ ada makanannya, ada minumannya, di tanah padang tandus. Ketika kehilangan tuh onta, dia nyari onta dari pagi sampai sore, nggak ketemu tuh onta, tiba-tiba dia tidur, kemudian ketika bangun tiba-tiba onta di sebelahnya. Ya, nggak pakai nyari, ternyata ada. Saking girangnya dibilang apa? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah Tuhan. Engkau adalah apa? Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Anta rabbi, anta abdi wa ana rabbuk. Nah ini Rasul ketika bicara ini, Rasul tidak menggambarkan atau menghukumi orang ini dengan orang gila, enggak. Rasul nggak bilang orang ini sesat, enggak. Rasul nggak bilang orang ini kafir, enggak. Kenapa nggak dikatakan kafir? Karena berbicara dalam kondisi girangnya luar biasa. Ya. Orang kalau dalam kondisi girang, saking girangnya kadang-kadang omongannya ngaco. Kayak orang mabok gitu. Bener gak? Ya. Nah makanya tadi ketika orang para wali-wali dalam kondisi mabuknya mereka, dalam kondisi di luar akal mereka, mereka mengatakan aku adalah Tuhan, itu nggak dihukumi kafir.
Ya, berbeda kayak kita nih gitu. Ya, Purnama bilang aneh Allah. Nah, langsung kita kisos. Langsung gantung nih. Ya, kenapa? Karena dalam kondisi normal nggak boleh lah. Gitu. Jelas ya. Ada orang bilang gini, aneh adalah Allah. Kenapa Allah? Nih ada dalilnya di Quran. Ya, dalilnya di Quran. Apa dalilnya? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Aku tiupkan pada diri Nabi Adam dari ruhku. Berarti Nabi Adam ruhnya ruh siapa? Ruh Allah. Berarti Nabi Adam bagian dari Allah. Berarti Allah. Ya, ini orang sesat nih. Ya. Ini yang ngaji baru sampai parkiran pulang nih. Udah rame pulang dah gitu. Apa maksudnya? Wa nafakhtu fihi, aku tiupkan ya pada Nabi Adam dari ruhku. Ya betul, ruh mang ruh kita ruh siapa? Ya ruh Allah, tapi bukan siapa? Allah. Nih air nih, saya ludahin nih. Ludah siapa itu? Ludah saya. Apakah itu ludah saya? Bukan, masa saya masuk ke dalam gelas kan gak mungkin. Ya, jadi kalau saya beludah, ludah saya bukan saya. Ya saya, ludah saya yang keluar, itu bukan saya, itu ludah ciptaan saya. Sama, ruh yang ditiupkan ke Nabi Adam, itu ruh Allah, ruh ciptaan Allah, bukan Allah. Simpel aja pahamnya. Ya, kenapa orang begitu nggak memahami? Nah tadi gitu ya. Gitu. Pertalite diminum soalnya begitu. Mabok ini. Gitu ya. Mau enak nih baunya, pertalite kan enak baunya ya. Gitu. Nah jadi kalamul usyak fi hali sukri yut wa wala yuhka, jangan diceritain. Gitu ya. Kenapa? Kalau ente ceritain kalam orang-orang seperti itu ya, maka nanti akan jadi dalil. Akan jadi dalil. Ya, tuh. Sedangkan perkataan ulama tidak bisa menjadi dalil. Ya, kecuali itu perkataan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ya, kalau nggak sesuai nggak boleh. Ya, ada ulama. Ya. Ngimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah besok lebaran begitu. Sedangkan ulama-ulama pada saat itu berfatwa belum lebaran. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ulama-ulama yang tadi ngomelin, ente kok bilang lebaran? Oh, aneh ngimpi ketemu Rasul. Ya. Lantas kemudian lebih kuat mana? Perkataan Rasul apa mimpi ketemu Rasul? Lebih kuat perkataan Rasul. Apa kata Rasul? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya lebaranlah kalau melihat hilal. Nah sekarang belum ada hilal. Itu kalam siapa? Kalam Rasul. Itu juga dimimpi kalam siapa? Lebih kuat mana? Lebih kuat kalam Rasulullah SAW tuh ya. Akhirnya nih orang yang ngimpi tadi ngikut puasa kepada ya pemerintah. Artinya orang-orang yang melakukan ru'yat ya. Jelas ya. Jadi perkataan wali setinggi apapun kalah dengan perkataan Nabi. Falamma khaffa anhum sukruhum, ketika berkurang dari diri mereka akan ya mabuknya mereka. Nah, udah gak berkurang nih. Waruddu ila sultanil akal, dan dikembalikan ini orang kepada kekuasaan akal, artinya punya akal lagi, udah balik akalnya. Alladzi huwa mizanullah fil ardi, yang mana akal merupakan timbangan yang Allah taruh di bumi. Ya. Jadi ada orang ya, ini akal adalah timbangan Allah di bumi. Jadi kalau kita ngukur sesuatu di bumi pakai apa? Pakai akal. Ketika akalnya udah balik, arafu anna zalika lam yakun haqiqatal ittihad, barulah mereka tahu bahwasanya hal yang demikian itu tidaklah dianggap sebagai hakikat ittihad, hakikat penyatuan. Nanti ada pembahasan dalam kitab Risalah Al-Qusyariyah ittihad ya. Apa isi ittihad? Ittihad itu di mana seorang hamba merasa menyatu dengan Allah. Ya. Sehingga tadi katakan aneh Allah. Karena apa? Karena merasa dia ame Allah udah satu. Ya.
Sampai ada tuh lagu ya, aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu. Itu seolah kayak Ittihad. Ya. Tahu ya lagu Dewa tuh ya. Gitu. Apalagi tanganmu dengan tangannya Allah. Ya. Jadi itu namanya Ittihad. Tapi kata Imam Ghazali bal syibhal Ittihad. Bukan Ittihad itu mirip atau seperti dengan Ittihad. Ya. Kita nggak bisa mengatakan hamba dengan Allah menyatu, nggak bisa. Ya hamba. Allah Khalik, hamba mah. Jangan bilang hamba sama Khalik menyatu, nggak bisa. Siapa kita menyatu sama Allah? Ya, kita ini hamba. Ya. Kayak tadi ya, orang beludah, masa bisa ludah menyatu dengan orangnya? Gitu. Dalam artian ya udah ludah ya udah, jangan ngaku-ngaku orang gitu. Ya itu ya ludah. Ya. Jelas paham? Nah, perasaan menyatu dengan Allah, misla qaulil asyik fi hali farti ishqih, itu seperti perkataan orang yang sedang rindu, orang yang sedang jatuh cinta. Ketika sangat-sangat rindunya, sangat cintanya dengan kekasihnya, dia akan mengucapkan ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana. Apa artinya? Aku adalah orang yang aku cintai. Ana man ahwa. Hawa itu maknanya cinta ya. Makanya fil hawa artinya jatuh. Ya kan ada qasidah fi hawa itu maknanya jatuh cinta. Ana man ahwa, aku adalah ya orang yang aku cinta. Ya. Sekarang paham gak? Aku adalah orang yang aku cinta. Jadi cinta sama siapa? Waman ahwa ana, dan orang yang aku cintai adalah aku. Ya. Nahnu ruhani, karena kami adalah dua ruh yang telah menyatu. Halalna badana, yang telah menyatu dalam satu tubuh. Ya. Ini orang sudah saking jatuh cintanya. Ya. Wala yab'ud, maka wajarlah an yufaji'al insana mir'atun fayandura fiha walam yaral mir'ata qattu. Makalah wajar jikalau ada orang dibikin kaget ame kaca yang mana dia ngaca di situ. Kenapa dia kaget? Dia nggak lihat kaca sama sekali ketika ngaca. Orang ketika ngaca fokus dengan kaca, dia nggak lihat bahwa dia lagi apa? Ngelihat kaca. Tadi barusan saya habis jalan-jalan atau keliling ya sama IP ya. Dari Pondok Indah Mall, Gandaria City, sampai Blok M Square, Masya Allah. 3 mall dalam satu hari. Masya Allah. Itu pasti kalau kita ke mall, ke hotel, ngelihat kaca gede kan. Ketika antum melihat kaca, apakah antum sedang merasa ngelihat kaca? Saya yakin enggak, antum sedang melihat diri antum di dalam kaca. Padahal yang antum lihat apa? Tapi kita fokusnya kemana? Kira-kira. Ada gak kacanya? Tapi kita lihat gak? Enggak tuh. Ya. Bahkan pas kita ngaca, ada Harim Beningmat di belakang. Wah, di zoom. Lebih-lebih lagi, kita gak lihat kacanya itu. Padahal kaca ya ama kita beda apa sama? Tapi seakan kita melihat bahwa itulah kita gitu. Kita ngaca nih, muka kita ya kotor, kita bersihin. Kita lihat apa sih? Kaca kan? Kaca kita bukan sih? Bukan kan? Tapi yang kita lihat apa? Ya. Begitulah orang dalam kondisi fana. Ya, dilihat Allah. Dilihat itulah dirinya. Ya, dilihat semuanya apa? Allah. Padahal itu bukan Allah, itu makhluk. Cuman saking dia itu cinta kepada Allah, apa yang dilihat itulah Allah. Fayadhunnu, maka dia itu mengira anna surah, bahwasanya gambar yang mana dia lihat hiya suratul mir'ah muttahidah biha. Dia hanya melihat apa tuh? Ya, gambar yang dicermin yang bersatu dengannya. Tuh. Wa yaral khamra fi zujaji fayadhunna anal khamra launu zujat nih. Ini umpama nih kalau istilah sufi itu ada istilahnya khamr ya. Saya gambarin aja biar jelas. Ada gelas. Ini gelas isinya khamr. Anggap aja khamrnya biru ya. Kayak mizon lah gitu.
Ini khamar penuh isinya, khamar atau khamar ya, minuman ya yang memabukkan. Ini istilah aja. Ya, pelambang namanya. Ini khamar biru. Ya. Dikatakan Imam Ghazali, orang itu ngelihat khamar di dalam gelas zujaj. Gelas kaca. Ya. Orang yang lihat khamar berwarna biru akan mengira bahwasanya warna gelas itu biru, padahal gelasnya warnanya apa? Bening. Ya. Kenapa? Ini yang disebut menyatu. Seakan-akan gelas itu berwarna biru padahal bukan warna biru. Sedangkan seakan-akan ini alam adalah Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Seakan-akan tembok ini adalah Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Seakan-akan kita melihat pohon itu adalah Tuhan padahal bukan Tuhan. Saking ini gelas diwarnai oleh warna biru. Padahal ada gelasnya kan. Tapi yang kita fokus apanya? Warna gelasnya. Warna khamrnya. Ya, gelas itu perlambangan makhluk dan warnanya perlambangan Allah. Itu orang fana begitu. Ya. Ada gelasnya, cuma nggak fokus. Dilihat yang di dalam gelas. Paham nggak? Saya ngelihat makhluk, saya lihat aji, tapi karena saya pandangannya tembus, ajinya nggak kelihatan. Yang saya lihat adalah penciptanya aji. Ya, itu gambaran orang yang sudah sangat cinta. Sama kayak antum mungkin punya mantan di SMA dulu, masya Allah. Ya, namanya siapa Zul? Ya, kita sebut aja ya. Ya, namanya misalnya si Mawar misalnya gitu ya. Ya. Si Mawar punya anak. Ya, punya anak perempuan. Antum kalau ngelihat anak perempuannya yang antum bayangin siapa? Emaknya. Ya, padahal itu anak perempuan, tapi yang antum pikirin mawarnya, emaknya. Itulah gambaran orang fana. Dia nggak lihat bungkusnya, yang dilihat isinya. Ya, jelas paham? Itulah khamr dan zujaj. Fa idza shara zalik, maka ketika sudah menjadi yang demikian itu, indahu baginya ma'lufan ma'rufa. Maka sudah menjadi sesuatu yang biasa dan ma'ruf, ya. Rasakha fihi qadamuh, sudah mendalam dalam dirinya, istaghraqa, maka dia menyelam atau tenggelam ke dalamnya. Tuh, udah enggak bisa bedain lagi mana orang mana Allah. Ya. Saking dia udah pandangannya mendalam sampai nggak bisa bedain mana makhluk mana khalik, sehingga apa yang dilihat Allah aja udah semua gitu. Ya. Wa qala raqqaz zujaj wa raqqatil khamru fatashabaha fatashakkalal amr. Fa ka'annama khamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala khamrun. Maka dalam syair dikatakan ya, sangat tipis gelas kaca itu dan sangat tipis ya itu khamrnya. Fatasyabaha, karena saking sama-sama tipis jadi tasyabuh, jadi samar. Fatasyakkal amr, sehingga keduanya terlihat mirip. Ya. Kita lihat tadi gelas tadi. Ya, kita lihat gelas. Ya, gelasnya warnanya apa? Bening, isinya warnanya biru. Hampir-hampir kita nggak bisa bedain yang biru yang mana sih? Apa gelasnya? Apa isinya, kan begitu? Ya. Faka'annama khamrun, maka seakan-akan itu hanyalah khamr. Wala qadahun, tidak ada cangkirnya. Wa ka'annama qadahun wala khamrun, dan juga seakan-akan itu hanyalah gelas tanpa ada khamrnya. Tuh, masya Allah. Ini dalam nih ya. Yang dibilang isyarah tuh ini ya. Tuh. Kalau paham alhamdulillah. Berarti antum min ahli isyarah ya. Waktu guru kita menjelaskan ini dulu almarhum ya, itu alhamdulillah saya paham ya. Kenapa paham? Karena udah banyak sering baca buku-buku tasawuf. Kalau kita nggak punya pengalaman membaca kitab apa kalam-kalam syair-syair para sufi, itu kita nggak bakal paham isyarahnya. Maka Imam Ghazali mengatakan farqun baina an yakula khamru qadahun, beda antara orang mengatakan khamr itu gelas dan orang yang mengatakan seakan-akan khamr itu gelasnya. Beda loh. Ya. Nih. Beda antara apa tadi? Khamr itu
gelas. Ama seakan-akan apa tadi? Khomer itu apa bedanya? Kalau kita bilang khomer itu gelas, kita umpamakan tadi khomer simbol perlambangan Allah. Ya. Gelas itu makhluk. Kalau kita bilang khomer itu gelas, berarti Allah itu makhluk. Atau makhluk itu Allah. Enggak begitu ngomongnya. Ya. Di sini dalam bait syairnya seakan-akan. Kalau seakan-akan berarti kayaknya bukan sebenarnya. Seakan-akan khomer itu gelas, berarti seakan-akan Allah itu makhluk, atau seakan-akan makhluk itu Allah. Itulah bagaimana seorang yang sudah fana melihat Allah. Bukannya makhluk itu Allah, kayaknya gitu. Ya. Sama tadi kita ngeliat anaknya mantannya Izul. Ya, Mawar itu. Kita memang tahu itu bocah, kita tahu itu anak kecil, tapi seakan-akan aneh melihat ibunya gitu. Ya jelas, jadi beda antara orang mengatakan khomer itu gelas atau gelas itu khomer. Berarti kita menyamakan khomer dengan gelas. Ya, berarti kita menyamakan Tuhan dengan makhluk, enggak. Ya. Mafhum? Itu kata Imam Ghazali. Hadhil halatu. Nah, keadaan semacam ini itu ya. Keadaan tadi saking cintanya sama Allah, saking semuanya kelihatan Allah aja udah. Itu idza ghalabat, kalau seandainya sudah mendominasi seseorang. Summiyat, maka dinamakan bil idofah ila sahibil halah, ya, dinamakan ya hal yang dinisbatkan kepada orang tersebut dinamakan fana tuh ya. Dinamakan apa? Fana. Orang itu sudah fana. Apa sih fana? Hilang makhluk, yang nampak hanya Allah. Bal fana al fana. Bahkan bisa juga kita bilang fananya fana. Gitu. Fananya fana. Apa sih fananya fana? Kadang ada orang dia fana merasa. Ya, ada orang fana merasa. Itu namanya fana doang. Ya. Tapi ada fanaul fana. Dia fana tapi tidak merasa fana. Ya. Kayak orang sombong. Ame tawadu. Ada orang tawadu tapi merasa tawadu. Gue udah tawadu banget padahal nih. Berarti dia masih merasa tawadu. Belum tawadunya tawadu. Ya. Kenapa kok dikatakan fanaul fana? Fananya akan kefanaannya. Dia kagak ngeh bahwa dia fana. Kenapa? Li'annahu fani an nafsih. Karena dia itu fana terhadap dirinya. Dia gak ingat dirinya. Ya. Wa faniya an fanaih, dan dia juga nggak ingat bahwa dia lagi fana. Tuh. Ya, jelas. Jadi kalau kita analogikan mungkin lupa. Ada orang lupa. Ditahu dia lupa. Tapi ada orang lupa bahwa dia, nah, tuh lupanya lupa. Ada orang lupa bahwa dia itu lupa. Terus aja gitu. Ya. Jadi ada orang fanaul fana, dia nggak ingat bahwa dia lagi fana, itu orang fana. Fanaul fana ya namanya. Fa innahu laisa yash'uru bi nafsihi fi tilkal hal, karena orang yang sudah fanaul fana tidak lagi merasa dirinya itu sedang mengalami kondisi itu. Dia nggak merasa lagi. Oke. Wala bi adami syu'urihi bi nafsihi, bahkan dia tidak merasa akan merasakan fananya. Walau sya'ara bi adami syu'urihi bi nafsihi, kalau seandainya dia masih ngerasa bahwa dia itu tidak fana, ya apa tidak merasa atau fana, lakana qad sya'ara bi nafsihi, maka dia dianggap dia itu merasakan dirinya atau disebut tidak fana. Ya, jadi orang fanaul fana harus tidak merasa bahwa dia sedang fana, dan dinamakan orang yang sedang tenggelam dalam fanaul fana. Ya. Dengan lisan majasnya kita bilang ittihad. Majas aja ya, bukan hakikat ya, gitu. Dan dengan lisan hakikat namanya tauhid. Ya. Orang itu sedang mengesahkan Allah. Ini istilah ya. Jadi kalau kita bilang secara hakikat manusia itu ittihad sama Allah, secara hakikat kafir gitu. Ya. Sama kayak saya bilang Pak Ujang sama Depa gitu, sedang menyatu, masya Allah. Mana menyatu di sini apa?
ngobrol, lagi sehati, kan gitu. Bukan badannya jadi satu, dempet gini tuh. Apa namanya, gancet apa namanya itu? Ya. Kalau nyatu bahasa apa nyatu? Apa tuh? Oh, makan lagi nyatu tuh. Ujang sama Dipa lagi nyatu. Ya. Jadi makna majas beda dengan makna hake. Jadi kalau kata Nabi, ya misalnya rapatkan saf kalian, bukan rapat benar-benar kakinya nempel ketemu kaki, bukan. Itu hakikat. Ya. Maknanya majas rapat itu adalah jangan sampai ada jarak yang sehingga orang lain masuk. Karena kalau bang rapetin apa dengkul ente nyentuk apa badan orang lain kan enggak. Gitu. Nah sama aja. Jadi mana ittihad Allah menyatu dengan hamba bukannya dalam artian hamba jadi Tuhan. Bukan. Tapi menyatu dengan hamba maksudnya ketika kita sebagai hamba mengikuti instruksi Tuhan. Dan kita itu taat kepada Tuhan, ya seakan-akan kita adalah seorang kekasih yang selalu bersama kekasihnya, begitu. Ya, kan kalau orang bareng mulu namanya orang lagi bersatu, kan gitu. Bukan menyatu dalam hati sama kedudukannya, enggak gitu. Itu dalam bahasa majas, tapi dalam bahasa hakikat disebut apa tadi? Tauhid. Wahada yuwahidu. Apa sih arti tauhid nih? Ya. Apa arti tauhid? Wahid satu, isnain dua, salasa, pintar ya. Wahada, menjadikan yang banyak menjadi satu. Ya, itu namanya apa tuh? Tahu? Wahada wahada yuwahidu tauhidan. Nah, jadi tauhid itu adalah menjadikan sesuatu yang berbeda jadi sama. Itu namanya tauhid. Itu ya. Wa wara'a hadhil haqa'iq aidan asrarun yatulul khawdu fiha. Dan di balik ini juga terdapat rahasia yang panjang nanti penjabarannya insyaallah tuh ya. Tuh. Nah. Kemudian khatimatun, ada penutup di sini. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Fi wajhi idafati nurihi ila samawati wal ard. Ya. Tentang ya, sisi hubungan nurnya Allah dengan langit dan bumi. Kan dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu nurus samawati Allah itu cahaya langit dan bumi. Apa maksudnya? La'allaka tashtahi al-ana an ta'rifa wajha idafati nuri ila samawati wal ard. Barangkali engkau ingin tashtahi ya ingin al-an sekarang anta'rifa untuk mengetahui wajah idafati nurihi sisi yang menghubungkan antara nur Allah ila samawati wal ard kepada langit dan bumi. Apa sih korelasinya ya cahaya Allah dengan langit bumi? Apa sih korelasinya? Bal bahkan tashtahi engkau ingin ya mengetahui anta'rifa wajha kaunihi sisi ya keadaannya pada zatnya. Ya, nur samawati wal ard sebagai penerang daripada langit dan bumi. Ya. Wala yanbaghi an yakhfa zalika 'alaika ba'da an arafta annal haq annahu nur. Dan sepatutnya sih pantasnya udah enggak samar lagi dah buat ente. Kan udah jelasin tuh ya. Bahwasanya engkau sudah tahu dengan sebenarnya bahwasanya Allah adalah nur. Ya. Artinya kemarin sudah kita jelaskan ya kesimpulannya yang pantas dibilang nur siapa ya Allah. Gitu. Wala nura siwahu tidak ada nur selain nurnya Allah. Wa annahu kullul anwar bahwasanya Allah itu adalah setiap ya cahaya itu adalah Allah. Ya. Wa annahu an-nurul kulli bahwasanya Allah adalah ya cahaya semuanya. Jadi kalau ada orang bercahaya cahayanya Allah, Allah pinjamin cahayanya. Ya. Li'anna nur karena nur itu hakikatnya adalah ibarah suatu ungkapan amma tankashifu bihil asya tentang sesuatu yang dengan sebabnya sesuatu hal itu menjadi tersingkap dan jelas. Itu namanya nur. Wa alaminhu dan yang lebih tinggi daripada ungkapan tersebut apa sih? Mayan kashifu bihi walahu. Apa saja yang menjadi sebab sesuatu itu nyata, jelas, bihi dengannya, walahu dan miliknya. Kadang ada sesuatu dengannya jelas, tapi bukan punya dia. Gitu.
Wa ala minhu lebih tingginya lagi. Mayan kashifu bihi walahu wa minhu. Sesuatu apa sih nur? Nur adalah sesuatu yang dengan sebabnya tersingkap dan itu miliknya dan itu sumbernya. Minhu. Fa innal haqiqiyya minhu, karena sesungguhnya hakiki ya daripada cahaya ya adalah apa saja yang tersingkap bihi dengan sebabnya, lahu dan itu miliknya, wa minhu dan barinya lah berasal itu cahaya. Karena enggak semuanya yang menerangi dan miliknya itu merupakan sumber. Walaisa fauqahu, yang terakhir sifatnya apa? Tidak ada di atasnya cahaya lagi. Minhu iktibasuh, yang dia itu mengambil darinya atau istimdaduh. Tuh ya. Berarti nurnya Nabi masuk gak di sini? Nggak masuk. Kenapa? Karena memang masih ada lagi Nabi ngambil dari siapa? Allah. Dan inilah hakikat tanpa mengurangi kebesaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar apa? Agar jelas hakikat. Ya, gitu. Bal dzalika lahu fi zatihi min zatihi li zatihi la min ghairihi. Bahkan ya, itu cahaya lahu miliknya pada zatnya, dari zatnya, untuk zatnya, bukan dari selainnya. Tuh. Itu namanya nur hakiki. Selain nur hakiki namanya nur apa? Majazi. Berarti nurnya Rasul nur majazi. Nurnya malaikat nur majazi. Nur yang paling nur yang hakiki adalah nurnya Allah. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Summa arafta, kemudian juga engkau udah tahu. Anna hadza la yattasif bihi illa nur awal, bahwasanya tidaklah yang disifatkan dengan nur yang paling pantas kecuali nur yang paling atas, yang paling awal. Siapa itu? Nurnya Allah. Summa arafta, engkau juga udah tahu annas samawati wal arda, bahwa langit dan bumi masyhunatun, dipenuhi dengan nur. Tuh ya. Dipenuhi dengan nur. Min tabaqatayn nur, dari dua tingkatan nur. Nah, nur apa itu? Yang pertama nur yang terkait dengan basar dan basirah, ya. Afwan, nur yang terkait dengan basar, yang kedua nur yang terkait dengan basirah. Jadi ini bumi nih hadirin, ya, langit bumi isinya tadi nur dua. Nur yang basar matahari dengan nur apa itu? Akal. Adapun basori, nur yang bersifat mata kasat, faman nusyahiduhu, maka itu adalah apa saja yang kita saksikan di langit. Ya, itu basori. Minal kawakib, daripada bintang, wasyamsi, dan juga matahari, wal qamari, dan juga rembulan. Itu namanya apa? Nur basori. Wa man musyahiduhu, dan nur basori juga yang terdapat di bumi adalah minal asyiati al munbasitati, adalah cahaya yang membentang ala kulli ma alal ardi, di atas setiap yang ada di atas bumi. Itu namanya cahaya bumi. Hatta dhaharat bihil alwanul mukhtalifah, dan lantaran cahaya bumi itu nampak jelaslah warna-warna yang berbeda-beda, ya. Khususan firrabi, pada khususnya di musim semi itu muncul warna. Kalau musim dingin mah nggak muncul, putih semua warnanya. Ya, pohon putih, gunung putih. Di musim semi semua itu bercahaya, berwarna seperti warna aslinya. Itu namanya musim robi. Wa ala kulli hal, maka secara keseluruhan, ya, itu cahaya pun menyinari fil hayawanat, baik pada hewan-hewan, wal ma'adin, pada barang tambang, wa asna fil maujudat, dan juga menyinari seluruh benda-benda yang ada. Walaulaha, kalau enggak ada cahaya ya bumi tadi, lam yakun lil alwan zuhurun, maka warna tidak akan nampak. Bal wala wujudun, bahkan tidak akan tampak keberadaannya itu barang kalau enggak ada cahaya. Summa sa'ir ma yadhhar lil hissi minal ashkal wal maqadir. Begitupun pula akan menyinari, ya, dengan sebabnya nampaklah itu, ya,
pada his kita segala bentuk dan maqadir timbangan. Yudrok taba'anil alwan, itu dapat diketahui mengikuti warnanya. Wala yutasawwaru idrakuha illa biwasitatiha, dan tidak tergambar kita untuk memahaminya, mengetahuinya kecuali dengan perantara nur yang membentang tadi itu. Ya. Itu nikmat dari Allah. Allah kasih apa? Nur. Ya. Itu juga sudah kita bahas. Ammal anwarul akliyah ma'nawiyah. Nah, sekarang yang lebih tinggi lagi. Cahaya akli, cahaya akal yang bersifat maknawi. Fal alamul a'la, maka alam metafisik. Alamul a'la ya. Saya enggak mengatakan a'la itu di atas, enggak. Alamul a'la, alam metafisik. Ingat ya. Jadi alam itu ada dua, ya, ada fisik, ada metafisik. Alam metafisik itu pun masyhunun biha, dipenuhi dengan cahaya yang Allah kasih, cahaya akliyah. Ya. Wahia jawahirul malaikah, dan ia merupakan inti daripada malaikat. Ya, nur itu. Ya. Wal alamul asfal, adapun alam yang di bawahnya, alam fisik pun masyhunun biha, dipenuhi ya dengannya. Wahyal hayatul hayawaniyah, yaitu merupakan kehidupan hewan. Summal insaniyah bin nuril insani sufli, dengan cahaya manusia yang rendah saja. Ya. Zahara nizamul alami sufli, akan menampak jelas bagaimana ya nizam, ya, tegaknya undang-undang alam yang di bawah. Itu dengan nurnya manusia yang rendah saja. Sebagaimana bin nuril ulwil malaki, dengan cahaya yang tinggi yang malaikat, yang bersifat malaikat ya, yang bersifat non fisik, metafisik. Zahara nizamul alamil ulwi, akan tegaklah ya itu nizam, aturan alam yang ulwi, yang tinggi. Nah, itulah makna firman Allah, huwa ansha'akum minal ard, dialah Allah yang memunculkan kalian dari bumi, wasta'marakum fiha, dan memakmurkan kalian di dalamnya. Ya, wa qala ta'ala la yastakhlifannahum fil ard. Ya, pasti orang tersebut Allah akan menjadikan khalifah mereka di atas muka bumi. Wa yaj'alukum khulafal ard, Allah akan menjadikan kalian ya pemimpin-pemimpin di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, apa sih tadi kesimpulannya? Kalau kita pengen menjadi khalifah ya di muka bumi, itu harus punya cahaya. Cahaya apa tadi? Cahaya akli. Faida arafta hada, kalau engkau sudah tahu itu ya, bahwasanya cahaya terbagi dua, ada basori, ada akli, cahaya mata sama cahaya akal, maka engkau juga sudah tahu dari penjelasanku yang sebelumnya, bi annal alam bi asrihi masyhun bil anwar, bahwa alam semesta ini semuanya dipenuhi cahaya zahira basoriyah, baik bersifat zahir yang tampak mata, wa batinah akliyah, atau cahaya yang bersifat batin yang hanya tampak dengan akal. Ya, yang sering kita bilang gitu ya, kasih pencerahan dong buat aneh. Itu pencerahan apa? Disenterin begini saya. Itu namanya cahaya basori. Yang dibutuhkan orang ketika dia lagi galau, lagi suntuk, lagi murung dan sebagainya, cahaya akli. Ya. Tuh. Makanya pentingnya zikir di situ. Zikir kan nur. Ya. Jadi kalau kita lagi suntuk, zikir. Kenapa? Biar akal kita terang. Kalau terang baru muncul jawaban. Atau kita dekat kepada orang yang punya nur. Ya. Ini kagak lagi punya masalah, lagi suntuk, orang kasih nasihat, ngapain nasihatin gua, urusin hidup lu sendiri gitu. Ini yang ngasih nasihatnya orang lagi terang. Ya. Orang lagi terang, nah, orang lagi banyak utang, lagi banyak masalah, gelap. Ya. Jelas udah gelap, orangnya gelap lah gitu. Udah gelap orangnya, gelap hatinya, gelap pikirannya. Lah Allah. Dikasih nasihat kagak denger ini, na'udzubillah min. Nah, jelas ya. Udah dibahas tuh. Ini Imam Ghazali lagi review nih sebentar nih. Ini kan penutup nih. Summa arafta, engkau juga sudah tahu bahwasanya sufliyah, segala yang di bawah semua, di bawah-bawah tuh, ya, manusia, makhluk, faidotun, ya, itu merupakan limpahan sebagiannya dari sebagian yang lain. Faidonan nur minas siraj, yang merupakan itu limpahan cahaya yang bersumber dari pelita lampu. Ini kita nih, saya ya, semua Azmi, itu limpahan cahaya yang bersumber dari siraj. Apa siraj kemarin?
lampu. Yang mana siraj itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini semua memiliki ya nur dari Nabi. Sedikit banyaknya. Ya, apalagi yang ngaji malam ini, ya, dapat nurnya Nabi antum semua. Ya. Emang bener dapat, ya, bukan amin lagi, dapat insya Allah ya. Semoga Allah tambah insya Allah. Nah baru amin tuh. Ya, tuh. Jadi pahamin doa, amin kalimat hakikat gitu. Antum kalau bilang Ujang ganteng, amin. Berarti ente ngina Ujang gitu. Ujang itu ganteng. Kan kalimat khobar kan namanya. Aneh mengatakan Ujang ganteng, jangan bilang amin. Seolah-olah Ujang kagak. Tapi kalau bilang semoga Allah tambahkan kegantengan Ujang, amin gitu ya. Jadi kalau saya bilang antum mendapatkan nurnya Nabi, bukan amin, itu bener udah. Mudah-mudahan Allah tambahkan, amin begitu ya. Pahamin kalimatnya ya, dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. Orang Arab ngobrol aja kita aminin kan gitu. Ya. Jelas paham? Jadi ada kalimat yang perlu diaminin, ada yang nggak perlu. Ya tuh. Kalau kita aminin malah tersinggung orang. Hah? Amin kalah ya? Itu kan di alam rendah itu. Iya sih. Di alam akliyah menang. Lah benar kan ya? Gitu. Emang yang namanya orang tuh bisa dikalahkan, tapi pemikiran nggak bisa. Ya, makanya siapa orang yang kalah dalam dunia nyata, belum tentu kalah dalam dunia akliyah gitu. Ya, kita semua mengakui lah ya, paham udah ya. Tuh. Nah, jelas ya. Jadi yang namanya ilmu nggak bakal kalah. Ilmu nggak ada yang bisa ngalahin. Ya. Wa annal arwah an-nabawiyyah qudsiyah muktabisatun minal arwah al-ulwiyah. Dan ruhnya Nabi Muhammad SAW yang suci itu terambil minal arwahil ulwiyah, dari ruh yang tinggi, seperti mengambilnya siraj lampu dari cahaya api. Udah kita jelaskan kemarin tuh. Ya. Wa annal ulwiyat ba'duha muktabisatun minal ba'd. Bahwasanya cahaya-cahaya yang tinggi itu satu sama lainnya saling mengambil, malaikat dengan malaikat yang lain. Wa anna bainha tertib maqamat, dan bahwasanya itu ada tertib urutannya itu ya. Cahaya kita, cahaya kemarin, cahaya bumi, cahaya cermin, cahaya tembok, cahaya bulan, sampai cahaya matahari. Itu tartaki jumlah Tuha, itu naik itu cahaya ila nuril anwar, kepada cahayanya cahaya. Ma'diniha, itu ya tempat tambangnya cahaya, tempat pengambilannya. Waman ba'ihal awal, dan kembali naik kepada sumber yang pertama. Apa itu? Wa anna dzalika huwallahu wahdah la syarikala. Bahwasanya sumber cahaya yang pertama adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna sa'irul anwar musta'arah. Bahwasanya semua cahaya itu adalah hasil pinjaman. Wa innaman nur hakiki nuruhu faqat. Sesungguhnya cahaya yang sebenarnya cahaya adalah cahaya Allah saja. Wa anna al-kulla nuruhu, bahwasanya semua cahaya ya itu adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal kullu, bahkan dialah semuanya itu. La bal la huwiyata li ghairihi illa bil majaz, dan tidaklah ada penyematan nama buat selain selain Allah ya terhadap nur, kecuali hanya sekedar majaz saja. Intinya faidan, oleh karena itu la nura illahu, tidak ada yang pantas dikatakan nur kecuali Allah. Wasairul anwar anwarun minal wajhil ladzi yalihi la min dzatihi. Bahwasanya semua cahaya itu adalah cahaya yang bersumber dari sisinya Allah saja, bukan berasal dari zat dirinya. Fawajhu kulli dzi wajhin ilaih, maka ya sisi dari segala sisi akan merujuk kepada Allah. Wa muwallin syatrah, dialah yang memalingkan ke arahnya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemana kau arahkan ya wajahmu mencari cahaya, maka yang kau dapatkan itu adalah cahaya Allah. Dalam Al-Quran, siapa orang yang mencari cahaya ya kepada selain Allah, fama lahu min
min nur. Apa ayatnya dalam Quran? Wa man lam yaj'alillah faman lam yaj'alillahu lahu nuron fama lahu min nur. Masya Allah. Apa kata Allah? Maka siapa orang yang Allah jadikan dia tidak punya cahaya, maka tidak ada baginya sedikit pun cahaya. Pakai min nur. Fama lahu nur, asalnya gitu. Dia tidak punya cahaya, enggak. Allah tambahin fama lahu min tab'id lagi. Sebagiannya aja kagak gitu. Ya. Artinya atau min taukid, ya. Siapa orang yang Allah tidak jadikan bercahaya, Allah tidak pinjamkan cahayanya, maka tidaklah dia memiliki cahaya sama sekali. Ya. Maka kalau mau nyari terang minta sama Allah, nyari cahaya minta sama Allah tuh ya. Minta sama Allah udah, nggak ada jalan lain. Makanya disebut nur dalam bentuk mufrad, disebut zulumat dalam bentuk jam. Apa artinya? Yang namanya sumber cahaya hanya Allah. Ya. Antum bisa dapat sumber cahaya dari guru. Kenapa guru? Karena guru punya guru sampai Rasul. Dari mana cahaya Rasul? Dari Allah. Nggak ada selain Allah ya. Tapi kalau antum pengen jadi gelap, gampang caranya, banyak medianya, wasilahnya. Mabok gelap, ninggalin sholat gelap, zina gelap, ya judi gelap, semua gelap. Ya tuh, jelas? Tuh, ya. Nah. Jadi nggak bisa kita mencari cahaya kecuali kepada Allah. Faidan la ilaha illahu. Oleh karena itu maka tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh. Kesimpulannya itu. Ya. Jadi kita panjang-panjang membahas ini, intinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada nur kecuali nur Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, begitu. Ya. Karena kita mengembalikan makna kepada asalnya. Ya. Fa innal ilaha ibaratun amman al-wujuh muwalliyatun nahwahu bil ibadah wa ta'alluh. Nah, ini dia. Apa sih ilah, apa sih Tuhan? Nih kita sering bertanya-tanya, apa sih Tuhan? Apa sih Tuhan? Ya. Ilahun, ya Tuhan. Al-ilah. Tuhan adalah, kata Imam Ghazali, suatu ibarah, ungkapan tentang yang mana wajah-wajah itu mengarah kepadanya. Bil ibadah, dengan maksud ibadah, wa ta'alluh, dan menyembah. Tuh. Jadi ya, ilah adalah segala, ya, Tuhan adalah apa? Ungkapan terhadap sesuatu, ungkapan terhadap, ya, zat yang seluruh wajah menghadapnya untuk ibadah dan menyembah. Itu ilah. Apa yang dimaksud dengan wujuh di sini? Ani wujuhal qulub, yang menghadap Allah itu hati. Ya, bukan fisik. Badan boleh ngadap kiblat, tapi hati kita kemana? Fa innahal anwar, karena sesungguhnya Allah adalah sumber cahaya. Bal kama la ilaha illahu, sebagaimana perkataan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hu fala huwa illahu, tidak ada hu illahu. Kenapa kok tidak ada huwa illahu? Lianna huwa ibarah amma ilaihi isyarah kaifa makana wala isyarah illa ilaih, bal kullu ma asyarta ilaih huwa bil haqiqati isyaratun ilaih, wa in kunta la ta'rifuhu anta li ghaflatika an haqiqatil haqaiq allati dzakarnaha. Tuh ya. Nah, ini intinya nih, yang isyarah tuh ya gini ya. Tuh. Jadi huwa itu adalah suatu ungkapan isyarah. Ya. Jadi kalau dibilang lebih tinggi mana la ilaha illallah ama la ilaha illallah, lebih tinggi la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia, huwa. Kenapa lebih tinggi? Besok kita bahas insyaallah. Intinya kita masuk kepada perbedaan la ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Semoga Allah terangi diri kita, Allah terangi roh kita, Allah terangi akal kita,
Allah berikan cahaya buat kita, buat diri kita, buat mata kita, telinga kita, pendengaran kita, tangan kaki kita. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bercahaya, niat-niat kita niat yang bercahaya. Allah mudahkan segala urusan kita. Wabil khususnya kita doakan semoga buat para yang sedang sakit, ya semua para jamaah, daripada jamaah kita Allah angkat penyakitnya, Allah sinari hatinya dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya istiqamah, dan mudah-mudahan kita semua wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah garamatul Fatihah iftah lana abwabal khair waqtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna